Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bersama-sama dengan teman-teman dari PUK SPKP SPSI PT NOK Indonesia. Adapun maksud dan tujuan daripada wawancara kita kali ini adalah dalam rangka penyusunan video mengenai profil PUK. Itu ya, serialnya nanti ada profil PUK, ada profil PJ. Gitu ya. Nah, di dalam kesempatan yang profil PUK, pimpinan pusat telah menetapkan untuk memilih PUK SPKP PT NOK Indonesia. Adapun teknisnya ada dua hal. Yang pertama, profil itu yang kami mintakan bahan informasi berupa daftar pertanyaan. Nah, yang keduanya itu wawancara dengan teman-teman. Wawancaranya akan kita bagi di dalam 3 tahapan. Yang pertama dengan PUK, yang kedua nanti dengan pengurus koperasi, dan yang ketiga dengan bakor. Terakhir yang keempat dengan manajemen, tapi itu mungkin pakai Zoom aja nanti. Kita mulai dengan ya wawancara dengan PUK. Teman-teman, di banyak tempat banyak sekali problem sekarang terjadi antara serikat pekerja dengan perusahaan itu ya. Perusahaan yang untungnya banyak juga ngaku rugi gitu ya, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang enggak biasanya terjadi dengan alasan Covid, dengan alasan ya melaksanakan Undang-Undang 11 2020. Ngomong-ngomong, seperti apa masalah eksternal antara PUK dengan perusahaan PT NOK sendiri sekarang dalam kaitan mungkin 3 tahun ke depan, apa-apa saja masalahnya? Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Chandra. Izinkanlah saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam solidaritas, dan salam perjuangan untuk kita semua. Hari ini alhamdulillah kita dari PUK SPKP SPSI PT NOK Indonesia merasa terhormat bisa kedatangan Direktur Diklat Pak Chandra Mahlan yang tentunya mewakili PPKP SPSI se-Indonesia. Di sini tempat kami berdiskusi, di sini tempat kami berkoordinasi. Disinilah tempat kami mengambil keputusan strategis ya. Mas, selamat datang Pak Chandra di kandang perjuangan. Basecampnya PT PUK PT NOK Indonesia. Ya, kembali ke pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bung Chandra Mahlan ya. Jadi nanti mungkin kita akan berbagi jawaban gitu kan. Jadi terkait dengan apa yang menjadi persoalan-persoalan internal ya, yang ada di perusahaan, yang kemudian tentunya bagaimana serikat pekerja ini juga harus bisa menghadapi kondisi-kondisi yang terjadi. Bisa kami sampaikan ya, bahwa memang kondisi yang terjadi saat ini ya sebetulnya walaupun memang pada prinsipnya organisasi kami ini bisa terus berjalan dengan baik ya, tapi memang ada kondisi-kondisi yang kami pikir ya ini jadi satu persoalan yang penting ya, yang tentunya juga harus bisa kita hadapi nantinya. Ya, saya salah sedikit. Misalnya contoh, saya sebagai orang luar melihat kalian proses perundingannya dengan presiden direktur beda dengan teman-teman di tempat lain. Paling tinggi cuman pada level direktur biasa. Cuman apakah misalnya sesudah deal dengan direktur misalnya masih ada timbul masalah lagi? Kalau di tempat lain dengan topnya sudah kita ajak bicara, nggak ada masalah lagi ke tengahnya. Satu sisi kita ngelihat dinamis sekali antara PUK dengan pihak perusahaan kayak gitu. Cuman ya nggak tahu persis lah ini, oleh karenanya itu ditanyakan kepada teman-teman. Ya, jadi kalau kembali ditanyakan ya, sebetulnya persoalan yang telah dicarikan solusi antara serikat pekerja dengan perusahaan yang kemudian dibicarakan dengan top manajemen semuanya bisa selesai. Ya, saya pikir itu bisa dikatakan ya, bisa juga tidak. Karena memang untuk beberapa kondisi kita bisa bilang bahwa memang semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi
untuk kondisi-kondisi tertentu ternyata tidak semudah itu. Oke, ada hal-hal tertentu Betul. yang kadang-kadang lambat. Nah, anak-anak di bawah kepengen cepat. Betul. Nah, sementara perusahaan kok bisa jadi di beberapa tempat kayak birokrasi agak lambat di dalam memutus. Lambatnya itu di mana? Ya, kalau dibilang bagaimana mengambil solusi antara manajemen Apa dengan- jangan-jangan bahasa jadi persoalan? Ya, salah satunya itu. Jadi kenapa kemudian ada perbedaan ya, ada perbedaan keputusan ya di tingkat manajemen sampai dengan di tingkat presiden direktur. Tentu ini yang kemudian sepertinya menjadi benang merah gitu. Beberapa keputusan kemudian diambil secara lambat ya, dengan tidak karena ada beberapa persoalan yang paling penting ya. Memang ternyata seorang presiden direktur ya, di perusahaan kita saat ini punya karakter yang cukup berbeda ya. Sehingga beberapa hal Presiden yang kali ini ya. presiden direktur itu harus campur tangan ya untuk memutuskan suatu kondisi yang seharusnya itu kami anggap sih seharusnya ya bisa dibicarakan antara tingkat HRD dengan serikat pekerja. Jadi Ditambah sesuatu kendala hal ya, yang katakanlah sudah dapat lampu hijau dari tim perunding perusahaan, mereka masih harus informasikan, konsultasikan lagi kepada big boss. Betul. Dan tanpa itu nggak mungkin bisa terlaksana. Kira-kira kayak gitu. ya seperti itu. Jadi karena memang kondisi seperti itu, kemudian juga ada keterbatasan kemampuan seorang presiden direktur untuk bicara langsung dalam bahasa Indonesia. Ya, berbahasa ya. Iya, sehingga mau tidak mau presiden direktur ini ketika ada persoalan yang harus diambil ya, walaupun sudah ada pembicaraan antara pihak HRD dengan serikat pekerja, tapi tidak langsung clear. Karena pihak HRD ini sebagai manajer yang mewakili perusahaan, ini harus kemudian menyampaikan kepada presiden direktur. Itu satu kondisi Pak Chandra. Yang kedua, memang sekali lagi tadi seperti telah kami sampaikan, jadi presiden direktur kita saat ini itu memang punya keinginan besar agar seorang presiden direktur ini selalu masuk dan terlibat dalam sebuah perundingan sampai pada akhirnya dia akan mengambil sebuah keputusan. Itu artinya perundingan gaji, perundingan bonus, apalagi perundingan PKB gitu ya. Atau bahkan kadang-kadang ada hal yang lebih kecil dari perundingan upah juga. Katakan misalnya contoh perundingan kalender kerja, presiden ikut juga. Baik, dapat gambaran. Aki, di tempat kalian sudah ditandatanganin PKB lebih dari 2 tahun yang lalu. Pelaksanaan daripada PKB itu kayak apa konsistensinya perusahaan dalam melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB? Apa misalnya di departemennya beliau A, di departemennya beliau bisa jadi A kurang gitu ya? Itu kayak apa itu konsistensi pelaksanaannya? Ya, jadi saya pikir memang PKB itu menjadi satu aturan tertinggi di internal lingkungan perusahaan. Jadi semua orang harus mentaati apa yang menjadi kesepakatan yang tertuang dalam sebuah perjanjian kerja bersama. Tapi tentunya bicara karakter manusia, saya rasa memang semuanya juga ya bisa dibilang tidak sama gitu. Ada beberapa yang kemudian bisa memahami hal ini dengan baik, yang mengikuti apa yang menjadi guide yang berada di dalam PKB. Tapi ternyata ada beberapa juga yang terkadang keluar merasa memiliki kekuasaan yang bahkan lebih tinggi merasa punya dari sebuah ketentuan dalam isi PKB. Dan tentunya kami sebagai bagian dari serikat pekerja ya, kami yang membuat bersama perusahaan, kami merundingkan bersama perusahaan PKB ini, kami akan mengawal bagaimana pelaksanaan implementasi sebuah PKB dalam perusahaan tempat kami bekerja. Jadi ketika ada oknum-oknum manajer yang melakukan hal-hal seperti itu,
tentu kami tidak tinggal diam, Pak Chandra. Pasti. Kami akan proses melalui jalur-jalur yang memang telah tertuang dalam misi PKB, kami sampaikan kepada perusahaan, kami informasikan kepada seluruh pekerja. Agar apa? Agar PKB kita bisa betul-betul diimplementasikan dengan baik di perusahaan, dan tentunya kondusivitas kerja, ketenangan bekerja, ini juga kan bisa terwujud. Dan pada akhirnya kita menginginkan agar oknum-oknum seperti ini juga, ya kita menginginkan perusahaan juga tegas dalam mengambil sikap. Ya itu dia, artinya kan di satu sisi katakan contoh konkretnya, teman-teman dengan manajer HR nggak ada persoalan, dia tahu aturan itu kan. Cuman ketika dia bilang, aku di depan untuk yang departemen yang kayak gini ya ngerti sendirilah gitu ya. Artinya ada urusan-urusan yang seharusnya nggak jadi urusan menjadi problem nih teman-teman. Kira-kira gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Kawan-kawan, saya mendengar secara umum, Pak, katanya 5 tahun yang akan datang ada mobil listrik, dan mobil listriknya sudah bisa dijual kayak harga Avanza katanya. Ketika itu terjadi, apa yang akan terjadi sama perusahaan kita itu ya? Kayaknya kan nggak semua komponen mobil listrik kan mungkin nggak semuanya membutuhkan produk-produk kalian lagi. Itu artinya akan terjadi penurunan beberapa jenis produknya kalian. Apa kira-kira yang saya dengar itu keliru atau enggak ini? Ya, terima kasih Pak Chandra ya. Ini pertanyaan sebetulnya udah masuk ke dapur kita. Iya. Jadi cerita umum di dunia luar dalam konteks yang di otomotif yang kita tangkap gitu. Mungkin yang kisi-kisinya saja. betul. Jadi begini Pak Chandra ya, bahwa memang sebetulnya ada beberapa hal yang menjadi tantangan besar untuk serikat pekerja. Yang pertama tentu regulasi dari pemerintah yang betul-betul semakin tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja. Yang kedua ya akhirnya diikuti oleh pengusaha hitam gitu yang memanfaatkan kondisi-kondisi yang ada. Yang ketiga itu kaitannya dengan persaingan bisnis ya. Artinya ketika ini terjadi maka juga ini sangat mengancam kesejahteraan pekerja. Dan terakhir kita sulit untuk menahan laju perkembangan teknologi. Oh ya. Inilah teknologi di masa depan terkait dengan keberadaan, dengan akan masifnya kendaraan listrik ya, yang tidak lagi menggunakan tenaga penggerak ya, yang berasal dari bahan bakar ya, bahan bakar fosil ya. Nanti dia akan menggunakan baterai yang di dalamnya nikel ya, seterusnya ya. Sehingga secara tidak langsung maka komponen-komponen yang diproduksi oleh perusahaan kami gitu kan, khususnya dalam kelompok powertrain atau penggerak itu secara otomatis juga ya akan disesuaikan. Ya memang menarik sih ya. Jadi kalau pernah disampaikan oleh perusahaan, ternyata pengelompokan hasil produksi di Enoka itu ternyata untuk kelompok penggerak atau powertrain tadi itu persentasenya mencapai 60%. Pengurangannya ke depan. Ya saya sih nggak bicara akan pengurangan atau tidak ya. Tapi Ya, memang prediksi itu. powertrainnya ini 60% akan berkurang gitu. Ya sudah pasti sih ketika semuanya juga telah disesuaikan, saya rasa juga akan berimbas kepada faktor-faktor lain ya. Ya bisa saja pengurangan produksi, Kan pengurangan orang. Ya mudah-mudahan sih tidak, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Teknologi yang kedua adalah kaitannya dengan perusahaan juga sepertinya ingin terus mengembangkan bisnis perusahaan. Ya. Salah satunya mereka telah melakukan beberapa modifikasi mesin ya, sehingga mesin itu kemudian menjadi otomatis gitu. Ya. Yang seharusnya Yang tadinya semi, sekarang bisa jadi Iya. otomatis. Atau mungkin ada mesin yang tadinya bisa bikin barang A, sekarang mau dibuat bikin barang B. Ya, Yang nggak pernah dikerjakan sebelumnya. inovasi-inovasi itu terus berjalan Pak. Hanya saja kita tidak tahu nanti akan mulai kick off kapan itu. Oke, itu persoalan untuk masih agak panjang lah 5 tahun ke depan. Yang ingin saya mau tanya sekarang itu ya di mana-mana ya ambillah contoh di luar gitu ya.
orang-orang misalnya di negara-negara Eropa, Amerika, pertumbuhan upahnya itu stagnan gitu ya. Dengan sendirinya mereka kepengen bisa membeli barang. Jadi kalau dulu mereka pakai baju sendiri harganya $50, sekarang bisa beli baju cukup dengan harga $10 gitu ya. Artinya ada tuntutan dari konsumen agar barang produk perusahaan itu harganya lebih murah. Jadi mereka bilang harganya kompetitif, nggak dibilang sih harga murah, harga kompetitif, kualitas semakin bagus dan penyerahan itu tepat waktu. Nah, kalau ini terjadi maka kata kuncinya adalah efisiensi harus dilakukan perusahaan. Kalau perusahaan melakukan efisiensi labor cost, pada gilirannya ada dampaknya di kita loh. Ada orang-orang yang tadinya pekerja tetap atau pekerja kontrak didorong, apa istilahnya sekarang yang marah itu pensiun dini, untuk kemudian digantikan dengan orang-orang dengan status yang berbeda dan tentu dengan tingkat upah yang berbeda. Ada tanda-tanda semacam itu? Ya, kalau kami melihat ya, tanda-tanda itu mungkin belum begitu terlihat secara kasat mata. Karena sampai dengan saat ini bicara penyesuaian sumber daya manusia itu sebetulnya belum betul-betul terjadi. Bahkan pada saat pandemi COVID-19 ini melanda di dunia yang kemudian juga berimbas kepada produksi di perusahaan kami, itu tidak ada pengurangan pekerja ya, kecuali mungkin yang kontraknya selesai. Bahkan untuk pengurangan upah pun ya, walaupun kita terapkan saat itu beberapa pekerja yang harus melakukan work from home ya, karena kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk mereka bisa bekerja, upahnya tetap dibayarkan. Jadi sampai dengan saat ini ya, dalam waktu dekat belum terlihat tanda-tanda itu ya? Ya mudah-mudahan tidak ada lah Pak. Jadi kalaupun perusahaan ingin melakukan seperti itu ya kami telah mengatur dalam perjanjian kerja bersama gitu. Bagaimana ketika harus ada pemutusan hubungan kerja akibat apapun dari beberapa jenis pemutusan hubungan kerja yang telah jelas ada dalam PKB, monggo perusahaan bicara dengan kami, ayo kita diskusikan, kita komunikasikan dengan baik ya, sehingga ya keputusannya, kesepakatannya itu nanti bisa menjadi terbaik buat pekerja dan tentunya buat perusahaan juga. Oke, teman-teman, saya sekedar mengingatkan aja itu ya, di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, perusahaan dimungkinkan melakukan PHK dengan alasan efisiensi. Sekalipun karena ada kehadiran serikat dengan di kita, ya dipastikan hal itu pasti dengan lewat proses perundingan. Cuman itu tadi, perusahaan merasa sekarang itu ada alasan undang-undang untuk yang kemudian melakukan praktek-praktek efisiensi labor cost ini. Pandangan teman-teman kaitan yang kayak gini ada? Baik, terima kasih. Memang Undang-Undang 11 Cipta Kerja yang kita tahu setelah disahkan di tahun 2020 lalu itu sangat mengancam sekali terhadap keberlangsungan serikat pekerja dan pekerja di Indonesia. Memang kondisinya saat ini cukup memprihatinkan Pak. Kami juga selalu mewaspadai, yang mana kami coba akan melakukan counter terhadap Undang-Undang 11 Cipta Kerja melalui pembaruan PKB yang dalam waktu dekat kami coba akan rugikan kembali dengan perusahaan, karena memang setahun yang lalu udah pernah perpanjangan. Setahun lalu kita sudah melakukan perizinan, tapi perusahaan mengajak untuk melakukan perpanjangan dan rencananya akan habis masa berlakunya di tanggal 20 Februari 2022. Dan kami juga sudah membuat jadi yang pada waktu itu perusahaan yang minta perpanjangan ya? Bukan kita ya? Bukan. Ya, lanjut. Prinsipnya kita selalu siap untuk melakukan perundingan pada perusahaan untuk membaharkan. Dan di tahun lalu, di bulan depan, kami juga akan akan mengajak perusahaan berunding kembali. Karena beberapa bulan ke depan kita habis masa berlakunya, kita tidak ingin ada kekosongan hukum di PT Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut seperti ancaman dari Undang-Undang 11 Cipta Kerja. Nah, memang saat ini perusahaan belum ada keinginan untuk melakukan efisiensi Pak.
belum ada keinginan untuk efisiensi. Jadi memang kondisinya labor cost cukup tinggi, tuntutan kompetitor yang terus menginginkan harga yang rendah. Ya. Itulah yang mungkin Yang melatar belakangi perusahaan juga kemungkinan akan mengajak kita untuk ikut Omnibus Law. Itu kami coba untuk berkomunikasi secara intens dengan pihak perusahaan dengan melaksanakan program-program yang sudah ada dulu di dalam PKB, contoh pensiun dini. Jika ada pekerja yang sudah masuk masa pensiun dini dan berkeinginan, silakan lakukan itu dan tanpa ada PHK sepihak. Ya. Jadi kalau toh ada peristiwa PHK itu katakanlah dasarnya suka sama suka, perusahaan tidak bilang nama ini kami mau PHK, itu yang tidak kita kehendaki. Tapi ngomong-ngomong, perundingan PKB-nya berat dong. Pasti Pak, tentu saja berat karena ya memang pasti keinginan pengusaha untuk menurunkan kualitas perlindungan, pembelaan dan kesejahteraan. Dia datang dengan pikiran untuk meminimalisasi apa yang udah ada, sementara kita menginginkan adanya nilai tambah, gitu ya. Nah, sekalipun nilai tambahnya tentu kita mungkin sadar diri juga, nggak mungkin minta dengan derajat seperti 2-3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Tapi diperkirakan berat perundingan PKB-nya karena latar belakang itu, gitu ya. Tetapi sisi yang lain dalam konteks pandangan perusahaan, seandainya mereka melakukan pengurangan nilai-nilai yang sudah ada di dalam PKB, itu kan bisa membuat semacam keresahan yang pada akhirnya membuat si pekerja nggak semangat kerja. Ini dari perspektifnya serikat itu. Ketika hal itu terjadi, apa perusahaan nggak mikir? Itu Pak, mengenai keinginan perusahaan apabila memang akan mengarahkan kepada Omnibus Law, pastinya hal-hal yang selama ini dinikmati oleh pekerja dari sisi perlindungan kesejahteraan itu sangat berdampak. Untuk itu kami coba bersinergi dengan teman-teman anggota untuk dalam proses pembuatan drafting PKB sampai dengan perundingannya mereka lihat, mereka tahu dan mereka mengawasi setiap proses perundingannya. Dan dari mana ada kesulitan-kesulitan yang kami dapatkan di meja perundingan, kami selalu sampaikan kepada teman-teman. Agar apa? Pekerja juga tahu bahwasanya perjuangan ini adalah perjuangan bersama. Sehingga ketika ada hambatan-hambatan bisa kita lalui karena memang ini adalah keinginan seluruh pekerja, bukan keinginan pengurus saja. Itu yang sering kami sampaikan kepada pihak perusahaan. Dan juga kami selalu sampaikan bahwasanya pekerja selalu akan siap bekerja dengan baik ketika semua yang menjadi hak-haknya terpenuhi, dan jangan sampai segala sesuatu yang sudah ada dalam PKB dikurangi sehingga dapat menyebabkan penurunan motivasi dan semangat kerja dari teman-teman. Itu sering kami sampaikan pada pihak perusahaan. Ya, akan tetapi proses komunikasi ketika teman-teman menyampaikan sesuatu kepada perusahaan juga menyampaikan sesuatu pada kalian, mungkin karena ada grup WA ataupun yang di Facebook secara terbuka, ketika itu diketahui kan ada imbas juga di kalangan pekerja, semacam rasa takut, ntar kalau gue ngomong kayak gini bisa kontrak saya nggak diperpanjang misalnya, yang sesederhana kayak gitu. Itu kan ada imbasnya juga ke bawah gitu ya. Gitu kira-kira ya. Oke. Ya itu tadi makin sulit proses perjuangan, biasanya itu membawa dampak di kalangan kita lah, itu ya. Ringkasnya yang tadinya cukup vokalnya kurang gitu ya, gara-gara itu gitu ya. Nah, oleh karenanya sebelumnya saya pengen tanya, 1 tahun terakhir inilah, katanya 2020-2021, pada umumnya kalau yang habis kontrak kan diperpanjang nggak sama perusahaan? Oke, baik Pak. Untuk di Maret, di awal pandemi, di Maret 2020,
memang hantaman COVID yang COVID-19 cukup luar biasa. Itu penurunan sangat signifikan dari rata-rata order perusahaan itu 25 sampai dengan 30 juta, itu dalam sebulan hanya mampu memproduksi atau memiliki kapasitas produksi hanya 5 juta pieces. Dan itu menyebabkan beberapa pengaturan seperti penerapan kerja work from home bergantian, dan juga teman-teman pekerja kontrak yang tidak terpanjang. Dan alhamdulillah dengan beberapa bulan itu kira-kira badai itu ada sekitar 6 bulan, Pak. 6 bulan kemudian baru agak berani kemudian perlahan sudah mulai pulih, justru malah lebih dari prediksi yang diperhitungkan oleh Presiden Direktur. Tadinya Presiden Direktur berpikir di tahun 2021 hanya bisa mencapai 50%. Ternyata sudah hampir 100% saat ini. Nah, kaitannya kepada orang-orang yang kontraknya habis. Nah, waktu itu perusahaan juga agak cukup kesulitan dalam menerapkan hal tersebut, Pak. Ketika order sudah mulai tinggi, cuman pekerjaannya kita sudah mulai banyak berkurang. Untuk itu perusahaan mengajak kita untuk berdiskusi dan bicara melalui mekanisme perundingan untuk memanggil kembali teman-teman pekerja kontrak yang sudah habis melalui mekanisme pembaruan. Yang mana sebenarnya itu sudah ada dalam ketentuan BMPKB. Yang tapi saat ini sebelum-sebelumnya perusahaan belum pernah melakukan. Karena prediksinya dia menjadi lebih baik, hal-hal yang diajukan oleh teman-teman dia responnya katakanlah nggak terlalu sulit lah gitu ya. Nah, akan tetapi di dalam kaitan yang seperti itu lembur Pak sekarang sejak awal. Yang 6 bulan pertama pasti. Setelah 6 bulan yang berikutnya itu sudah kembali normal, bahkan lebih dari normal, Pak. Karena sejak Januari 2021 sampai dengan bulan ini kita long shift kurang lebih 1 bulan itu 2-3 minggu. Untuk memenuhi kapasitas produksi yang mengejar itu tadi kan, jumlah pekerja yang masih belum sesuai dengan jumlah produksi. Biasanya penyakit di serikat kalau kegiatan produksinya padat, kegiatan organisasi juga mengalami penurunan. Gimana itu Pak Ketua? Saya pikir itu yang disampaikan oleh itu penyakit tradisional lah itu ya. Bung Andri terkait dengan ada beberapa memang faktor kadang-kadang teman-teman jadi agak enggan berjuang, Pak, karena mungkin terlalu sibuk dengan kegiatan produksi di perusahaan. Ditambah kan pandemi gitu kan, kita juga kegiatan organisasi saat ini kita agak turunkan, bahkan beberapa kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang juga harus kita hentikan saat ini. Tadi dari 2 faktor ini kemudian kalau kami lihat kami sih tidak bicara penurunan semangat berorganisasinya betul-betul drastis menurun tapi memang terkesan melandai dan cenderung agak sedikit menurun. Itu kami pikir menjadi tugas kami nanti Pak di organisasi. Ini juga ada Bung Dani Bung Andri juga selaku orang-orang yang terus memompa semangat kawan-kawan untuk terus aktif berorganisasi. Walaupun memang kondisi-kondisi tadi mau tidak mau dan tidak kita pungkiri salah satu penyebab organisasi kita agak melemah pergerakannya. Oke, teman-teman, kita belum tahu COVID ini kapan berakhir. Satu. Dan yang kedua, tadi ada hal yang terkait dengan pasarnya mobil yang berpengaruh kepada produknya kita. Ada terjadi peralihan dari mobil biasa ke mobil listrik. Jangka waktunya mungkin 5 tahun ke depan gitu ya. Nah, tapi itu akan berdampak banyak kepada persoalan hubungan industrial di kita. Kalau kita melemah serikatnya kita ke depan, nah ini kan persoalan juga. Ini yang perlu dipikirkan oleh teman-teman, dan tentu nanti kaitan daripada apa yang saya kemukakan ini kepada pembinaan dan pelatihan yang perlu kita tingkatkan ke depan gitu ya. Oke, tadi sudah dikatakan
kegiatan besar yang akan kita lakukan ke depan perundingan PKB. Sekarang ini di kita draft sudah sedang finalisasi. Finalisasi berarti tinggal pengajuan permintaan berunding. Dan saya kira karena ini kan sudah terpola, jadi nggak begitu masalah lagi. Jadi diperkirakan 3 bulan sebelum 20 Februari, berarti November sudah harus sudah mulai berunding. Oke. Kemudian ada kegiatan apa lagi di luar PKB yang dianggap besar? Ya, jadi beberapa kegiatan organisasi yang kami anggap cukup besar ya dalam waktu dekat yang akan kami jalani. Selain tadi disampaikan oleh Pak Chandra, ya, memang PKB yang pertama, yang kedua ternyata penyusunan upah di tahun 2002. Biasanya perundingannya bulan berapa? Desember udah mulai berunding gitu. Ya, Desember sampai kapan biasanya? Sebulan cukup biasanya? Kalau dari historical sih ya memang berbeda-beda sih. Terakhir memang agak sulit kita untuk bicara dengan perusahaan ya pada saat kita merundingkan kenaikan upah di tahun 2021. Ya. Saat itu sampai 3 kali perundingan ya, 3 kali perundingan. Ya. 2 tahun terakhir inilah terkait sama COVID. Iya, padahal sebelum tahun 2021 itu rata-rata bisa diselesaikan cukup 1 kali perundingan. Iya, karena landasannya selisih kenaikan upah minimum gitu kan, rumus dasarnya. Sekarang ketika upah minimumnya jeblok, ini yang membuat kerja keras daripada teman-teman. Itu sekitar Desember nanti. Desember, insya Allah kita bisa mulai ya. Dan ya mohon doanya juga nanti Pak Chandra ya, bisa cepat selesai juga. Kalau bonus biasanya rundingannya kan Pak? Bonus ya biasanya sih kita kan kalau di PKB itu pembayarannya disampaikan pada bulan Juli ya. Oh, itu nggak dirundingkan lagi ya? Dirundingkan tetap ya. Hanya tanggal, hanya dirundingkan terkait dengan volume produksi ya. Enggak, untuk nilai bonus bonus itu sendiri. Kan perbandingan antara produk sama input. Oke, PKB naikkan upah. Ada hal apa lagi? Ya, berikutnya juga ya memang kami menganggap agenda kami juga yang berikutnya terkait dengan persiapan musnik tahun 2022 ya. Yang berapa ini? Ya mungkin kick off-nya sudah kami akan mulai di bulan Maret 2022. Musniknya sendiri jatuh temponya? Sampai tanggal September 2022. September. Cuman memang pola kami dalam mempersiapkan musnik itu kurang lebih 6 bulan sebelumnya. Ya. Jadi diawali dengan pembentukan panitia, ya, kemudian ya kita tahulah itu ya ada beberapa rangkaian yang harus dilakukan. Oke, berarti perundingan PKB dahulu, baru musnik ya. Upah Plus yang upah baru musnik. Dan yang tidak kalah penting Pak Chandra untuk agenda organisasi ke depan yang rencananya akan menjadi kegiatan besar juga. Tapi ini sempat tertunda dimulai tahun pertama dan tahun kedua juga sudah mau habis. Ini yang belum bisa terrealisasi. Ini adalah salah satu program kerja yang diamanatkan pendidikan militansi itu dilakukan oleh Bakor untuk menjadi program kerja yang telah diamanatkan. Di tahun kedua ini kami masih melihat situasi kondisi. Berapa orang anggota? Ya, sejumlah Bakor Pak, kurang lebih 348 orang. Mungkin nggak sekarang itu mengumpulkan dalam Itu konteks makanya kami kekinian. masih melihat situasi kondisi. Katanya sih sudah mulai pelonggaran dilakukan pemerintah yang mudah-mudahan tahun ini bisa dilakukan, setidaknya kalau tidak bisa tahun ini tidak bisa dilakukan tahun depan. Atau bisa dibuat dalam 2 tahapan? Kemungkinan bisa. Ya artinya ketika nggak mungkin mengerahkan 300 orang, orang Betawi bilang diketeng lah gitu ya. Karena kami menilai hal ini penting Pak, di mana di saat kondisi pergerakan yang semakin melemah, tambah lagi regulasi pemerintah yang terus cenderung
merugikan pekerja dan serikat pekerja, dirasa ini perlu untuk membangun kesadaran kepedulian dan militansi anggota. Kenapa? Ketika pemerintah mencoba untuk menerapkan kembali aturan-aturan regulasi yang merugikan pekerja, kita siap. Kita siap untuk melakukan perlawanan dan melakukan penolakan terhadap undang-undang tersebut. Tapi tentunya kalau kita ketika bicara pelatihan kan outputnya tentu berupa nanti ada kesadaran gitu ya. Kalau toh gerak bukan karena didorong disuruh, akan tetapi karena mereka mendapatkan informasi yang cukup gitu ya. Nah apalagi kita berhadapan dengan situasi-situasi yang ya sebagian ada kita perkirakan dan bisa aja berhadapan dengan situasi yang tidak diperkirakan tiba-tiba muncul. Dengan demikian perlu ada kesiapan gitu ya. Jadi rencana awalnya tahun depan ya, bukan tahun ini kan? Tahun ini sudah direncanakan, cuman Pelaksanaan yang maksud saya. Di bulan September ini harusnya secara program kerja. Tapi kayaknya belum tentu bulan September ini. Mungkin, ya. Iya, belum tentu. Masih perlu reschedule aja. Ya, reschedule. Oke. Teman-teman, sebagai entitas serikat ya, ada perangkat organisasi, ada PUK, ada pimpinan cabang, ada daerah, ada pusat. Teoritis perannya mereka memberikan informasi, memberikan konsultasi, memberikan pelatihan, melakukan advokasi ketika ada masalah-masalah yang susah dipikul sendiri sama PUK. Saya pengen tahu apa harapan teman-teman pada level terdekat, yaitu kepada cabang. Terima kasih Pak. Ya. Ini pertanyaan yang kami tunggu-tunggu sebenarnya. Karena kan memang ruang-ruang diskusi yang ada saat ini tentang pandemi COVID-19, rapat-rapat koordinasi yang dilakukan oleh perangkat kita terhadap PUK itu sangat penting sekali, sehingga ini tidak bisa tersampaikan. Dan harapan-harapan kami, pimpinan cabang juga coba membuat kegiatan-kegiatan yang bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan di tingkat unit kerja, jadi tidak terpaku pada pembatasan kegiatan karena COVID-19, sehingga permasalahan-permasalahan yang timbul karena dampak Undang-Undang 11 Cipta Kerja ini bisa kita selesaikan. Contoh seperti bagaimana pencegahan terhadap dampak Omnibus Law di tingkat unit kerja atau di perusahaan. Karena kita tahu banyak PHK efisiensi yang dilakukan perusahaan dengan teman-teman PUK yang belum banyak paham tentang Omnibus Law itu sendiri, sehingga banyak dari kita PUK yang tergerus jumlah anggotanya karena efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, kami berharap ada edukasi dari pimpinan cabang untuk bisa mengantisipasi teman-teman PUK di tingkat perusahaan untuk menghalau keinginan perusahaan untuk melakukan PHK sepihak. Ya. Seperti itu. Selanjutnya juga kami berharap pimpinan cabang juga intens dalam hal pencegahan Pak. Jadi tidak hanya dalam hal ketika terjadi masalah barulah kita teman-teman PC itu melakukan pendampingan, tapi lebih kepada langkah-langkah preventif. Di mana perusahaan-perusahaan atau PUK yang belum terdampak pandemi COVID-19 terhadap efisiensi, itu pimpinan cabang sudah mulai berdiskusi dengan pihak-pihak perusahaan. Artinya komunikasi untuk yang hal itu harus terus-menerus, katakanlah dimonitoring perkembangan dari masing-masing PUK. Tapi terhadap keinginan untuk katakanlah kita kan salah satu pendidikan adalah salah satu wujud untuk meningkatkan power serikat. Cuman pengetahuan apa yang misalnya teman-teman inginkan, keterampilan apa yang misalnya teman-teman inginkan. Sebagai contoh misalnya, di serikat menemukan figur pengurus serikat yang bisa ngomong, bisa merunding, itu relatif lebih gampang. Yang paling sulit nyari orang yang punya bakat nulis. Kaitannya pada risalah perundingan, risalah rapat, sampai kepada pengajuan gugatan gitu ya. Nggak tertutup kemungkinan pada satu saat Anda bentrok dengan perusahaan yang kasusnya harus dibawa keluar. Dan untuk itu dibutuhkan ada keterampilan khusus. Nah ini yang mungkin jenis-jenis keterampilan apa, ya saya kira ada baiknya dikomunikasikan dengan perangkat organisasi gitu ya. Jangan berpikir bahwa
perangkat organisasi mengetahui sepenuhnya tentang kebutuhan detail daripada teman-teman itu. Baik Pak Chandra, mungkin Ya. terkait dengan pendidikan, hal yang mungkin sangat kami butuhkan adalah bagaimana teknik negosiasi. Banyak dari kita menjadi pengurus itu hanya dibekali bagaimana Semangat, hukum, tenaga ya. kerjaan, bagaimana kita public speaking, berbicara dengan pihak perusahaan, mental, militansi dan seterusnya. Tapi tidak banyak dari kita menjadi diplomat untuk menyelesaikan masalah. Ya. Seperti itu, Pak Chandra. Nah, di sini memang tidak ada sekolahnya, sekolah negosiasi, tapi kami berharap dari pimpinan cabang membuat silabus-silabus atau materi-materi pendidikan dan pelatihan tentang negosiasi. Bagaimana membangun karakter seorang pengurus yang mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kayak apa itu pegadaian itu ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, tapi artinya kita berkembang selama ini mungkin karena awalnya dengan semangat. Pokoknya ajar aja dulu. Tapi lama kelamaan ada satu proses yang kita ikutin, ada pakemnya, ternyata nggak bisa ngomong sembarangan juga di depan perusahaan. Apa gunanya tampil gagah tapi hasilnya nggak ada, itu kan? Itu juga perlu kita pikirkan juga itu ya. Dan oleh karenanya hal-hal yang semacam itulah yang menjadi ke depan, menjadi kayaknya harapan daripada teman-teman, antara lain kepada cabang, di samping tentunya ada hal-hal yang terkait dengan militansi maupun yang solidaritas maupun yang soal keuangan juga menjadi perhatian. Pada level yang agak sedang, itu di pimpinan daerah, apalagi yang Anda harapkan? Ya, jadi kalau kita bicara harapan ya buat perangkat-perangkat di atas kita, saya pikir acuannya sederhana saja, Pak. Bagaimana kita Ya, digabung aja nih ya, PD sama PP. bagaimana kita bisa memonitor, kemudian bisa mengetahui, dan kemudian kita bisa mengukur sebetulnya apa sih yang harus diperbaiki. Sederhananya saya akan bicara terkait 6 agenda penguatan organisasi. Jadi mulai dari penguatan sumber daya manusia, penguatan keuangan, penguatan advokasi, penguatan soliditas dan solidaritas, penguatan administrasi dan penguatan propaganda positif. Saya pikir hal ini sebetulnya udah jelas. Artinya ketika kita telah melakukan ini semua, khususnya untuk perangkat daerah lah, pimpinan pusat juga demikian. Kalau ini semua dilakukan ya, secara berkesinambungan, artinya bukan hanya menonjolkan penguatan advokasi gitu, jangan sampai pimpinan daerah, pimpinan pusat, pimpinan cabang ini hanya melakukan atau fokus pada penguatan advokasi. Ternyata penguatan solidaritas yang nggak dilakukan, penguatan lain juga cenderung diabaikan. Saya pikir juga tidak akan bisa maksimal. Buat apa kita bikin 6 agenda penguatan organisasi yang kemudian masuk dalam struktur anggaran dasar anggaran rumah tangga ya. Tapi ternyata ya itu hanya sekedar jargon belaka dan tidak pernah dilakukan. Jadi saya melihatnya dari sudut pandang itu, Pak Chandra ya. Jadi tadi kalau dari Bung Andri saya pikir ya itu bisa diimprove ke arah sana ya. Yang berikutnya saya pikir yang menjadi lebih penting baik untuk pimpinan daerah kemudian juga pimpinan pusat, bahwa saat ini musuh bersama kita itu adalah kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan kerja. Jadi kalau kita ngomong dan sering kami diajarkan bahwa pimpinan unit kerja ayo dong bicara karena kalian setara dengan presiden direktur. Pimpinan cabang, ayo dong ngomong diskusi karena kalian setara dengan bupati. Pimpinan daerah juga demikian, kalian setara dengan gubernur. Pimpinan pusat, ya, setaranya tentu dengan presiden. Bicaralah pimpinan pusat. Sampaikan aspirasi kami gitu kan, jangan terkesan ambigu ya terhadap persoalan yang ada. Ya. Jadi persoalan-persoalan saat ini yang paling mendasar ya tadi kebijakan yang tidak berpihak kepada teman-teman bekerja itu menjadi musuh kita. Ayo bicara dengan pemerintah ya, lakukan yang terbaik untuk kami ya, akomodir apa yang menjadi aspirasi kami. Dan selanjutnya saya pikir saat ini kita butuh kekuatan yang besar untuk menghalau rencana-rencana segelintir orang, kepentingan tertentu yang memang
memang sebetulnya ingin memiskinkan kaum pekerja. Jadi ya kami dari akar rumput nih Pak, dari tingkat PUK ya melihat bahwa ternyata kita itu sebetulnya tidak bisa kuat ya ketika kita tidak bersatu. Seharusnya ini pimpinan-pimpinan konfederasi ya, Bapak Andi Gani Nenawe yang terhormat gitu kan, dia bisa berbicara dengan Pak Said Iqbal, kemudian beberapa presiden-presiden konfederasi yang lain. Kita boleh bendera, tapi bagaimana kita bisa menyatukan satu gerakan besar ya, sehingga ya buruh itu betul-betul akan kuat dan jargon buruh bersatu tidak bisa dikalahkan. Itu akan kita dapatkan. Jadi bukan sekedar jargon belaka. Dan selanjutnya ya, saya pikir bukan hanya kita bicara dengan kaum buruh ya, bagaimana kita bisa menyatukan gerakan di kaum pekerja ya, tapi coba ajak juga ya, rangkul teman-teman mahasiswa ya, teman-teman akademisi, teman-teman nelayan mungkin, petani ya. Kita gerakan semua ya, sehingga mereka sadar bahwa kita ini rakyat sedang coba dimiskinkan oleh pemerintah gitu kan. Yang gerakan kita nanti jadi satu ya, menjadi gerakan besar ya. Mudah-mudahan pemerintah mampu mendengar apa yang menjadi kegundahan pekerja, kekhawatiran rakyatnya terkait dengan persoalan-persoalan semakin pelik ke depan. Jadi Jangan sampai kemudian sesama serikat pekerja, serikat buruh, bagaimana lebih digalang persatuan. Tapi juga nggak cukup hanya di situ, perlu juga merintis kepada yang di luar daripada namanya gerakan serikat pekerja, serikat buruh. Seperti itu yang dimaksud. Dan satu lagi Pak Chandra, ya jangan terlambat mengambil waktu yang tepat gitu. Jadi jangan menunggu banyak orang yang ter-PHK ya, banyak orang yang termakan buahnya Omnibus Law ya, baru ada tindakan. Berapa juga kan, udah banyak yang PHK, udah banyak yang dimiskinkan gitu kan ya. Tapi ternyata itu tidak berhasil dengan baik ya. Saya kira sementara untuk yang teman-teman pengurus udah ini, kita mau nanya kepada teman-teman Bakor sebelum masuk ke koperasi atau koperasi dulu. Ini wakil Bakor. Oke. Apa koperasi dulu ya? Kan biar nyambung Pak. Biar nyambung. Iya. Bakor dulu. Oke. Teman-teman Bakor, yang pertama, seberapa jauh teman-teman tahu tentang problem yang dialami oleh PUK dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya mereka gitu ya. Jadi artinya tahu berarti kan diinformasikan, katakan secara periodik. Ada mekanisme antara rapat PUK dengan Bakor itu berapa lama sekali? Seminggu sekali. Satu minggu sekali. 1 minggu sekali. ya. Oke, yang kalau yang agak serius misalnya katakan menghadapi perundingan pembaruan PKB, itu ada forum tersendiri. Ada. Yang seminggu tadi kan rutin. Betul. Ada event-event khusus misalnya ngadapin perundingan kenaikan gaji, ngadapin perundingan PKB, lain lagi itu ya. Lain lagi ada. Dari situ teman-teman kan mendapat gambaran apa yang mereka lakukan. Atau teman-teman update informasi apa yang dilakukan PUK melalui apa? Media sosial ataupun langsung secara koordinasi. Rapat di dalam rapat koordinasi, dan di antara rapat koordinasi yang seminggu sekali itu Anda bisa mendapat informasi dari media sosial gitu ya. Nah, kemudian ketika teman-teman PUK membutuhkan semacam katakanlah dukungan dari apa yang mereka sampaikan. Kenapa ini saya tanyakan? Orang-orang manajemen itu kadang-kadang ada anggapan sebetulnya yang di bawah ini nggak minta, ini yang minta ini aja gitu. Nah, untuk itu kan perlu dibuktikan bahwa enggak, kami yang bertanda tangan di bawah ini dari departemen A itu kan dengan ini meminta kepada PUK agar pasal sekian di dalam PKB itu bisa diperbaiki. Itu bentuk dukungan konkret yang dilakukan teman-teman apa kepada PUK ketika dalam melakukan perundingan? Ya, sebelumnya mungkin saya ingin menjelaskan. Ya. Karena tentunya
aspirasi yang dibawa oleh PUK untuk dirundingkan itu tentunya kan dari anggota. Dari anggota. Nah, tentunya walaupun satu atau dua anggota atau bagian tertentu itu akan disampaikan, akan disosialisasikan, termasuk itu menjadi hajat besar tuh nantinya. Dan kita Bakor akan menyampaikan juga kepada anggota, bukan hanya menuntut tapi tentunya dukungan. Karena apa? Ya. Karena pemilik organisasi adalah anggota sesungguhnya. Cuman kita tahu ada kuasa lewat musnik dan lain sebagainya terhadap PUK. Dan tentunya tugas semua orang untuk mendukung, apalagi ketika perwakilannya mau berunding, ditanamkan saja dulu itu, terus menerus dengan semua kegiatan disampaikan. Jadi semua informasi yang dari PUK ditanamkan, bahkan mungkin bukan sedikit ya, tapi PUK juga tentunya akan diskusi bahwa kalau ini tidak dapat hasilnya akan ini itu. Yang kira-kira aman kita sampaikan. Jadinya ada keinginan pekerja untuk mendapatkan apa-apa yang diperjuangkan oleh PUK. Pada waktu kita musdik di puncak dulu ya. Ya, harmoni. Ya. Ditetapkan ada program kerja 2018 apa 2019 ke 2022. 2002. Banyak tentu programnya itu. Apa iya keseluruhan programnya itu sudah dilakukan dengan baik oleh PUK? Menurut catatan ya, Anda selaku komisaris, selaku Bakor? Tentunya ada plus minusnya karena kan tergantung situasi dan kondisi. Ada kadang-kadang bagian dari program belum bisa Belum bisa dilaksanakan karena kata situasi faktor. kondisi, dan itu bisa dipertanggungjawabkan lewat penyampaian. Ya. Contoh kayak tadi militansi, atau ada beberapa hal yang harusnya kita melakukan koordinasi bulanan, 3 bulan dan lain sebagainya. Paksa di reschedule, Betul. itu dikomunikasikan. Ya. Jadi artinya secara keseluruhan program ini boleh dikatakan berjalan. Iya, benar. Ya ada 1-2 yang mungkin belum bisa dilaksanakan, Betul. tapi itu tadi kan sudah dibicarakan dengan Betul. teman-teman Bakor. Yang terpenting komunikasinya saja. Ya, agak lebih serius dalam konteks situasi. Apa sih yang teman-teman Bakor ketahui tentang dampak negatif Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja beserta 4 PP turunannya? Ada PP soal tenaga kerja asing, kita abaikan. Ada PP soal jaminan kehilangan pekerjaan, kita abaikan dulu. Ada PP soal alih daya hubungan kerja, sama PP yang mengatur soal PHK dan soal upah. Mungkin kira-kira apa yang teman-teman ketahui? Ya, yang paling mudah mungkin Pak yang terjadi sekarang ini, terakhir ini, Ya. ada beberapa terkait dengan efisiensi, itu yang paling mudah yang sering kita dapat dari PUK sendiri maupun dari luar. Bagaimana kawan-kawan mendapatkan haknya berkurang. Terus bahkan ada salah satunya orang yang sudah punya PKB itu bisa dilanggar. Artinya ketika hal itu terjadi, ini bisa terjadi sama siapa saja. Makanya ketika tujuan berserikat membela, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan, itu harus kita balik juga ke anggota. Bagaimana anggota membela, melindungi, termasuk kesejahteraan organisasi. Jadi dengan peristiwa yang sekarang akibat efek Omnibus Law terhadap pekerja, ya kita harus mengembalikan. Ya, membela organisasi wajib, melindungi organisasi wajib, termasuk kesejahteraan. Dalam arti bukan berarti organisasi jadi sejahtera, tapi lebih kuat dalam melawan hantaman Undang-Undang Cipta Tapi Kerja. posisi serikat pekerja berarti sulit sekarang. Tergantung Pak, kalau Ya, selalu ya bukan artinya Ya. lebih sulit ketimbang Betul. periode sebelumnya. Menurut pemahaman saya, Ya. karena kita masih punya PKB yang sampai saat ini berlaku, Ya. belum ada Omnibus Law-nya, tentunya itu akan kita pertahankan. Ya. Dan bagaimana dengan draft berikutnya juga kita sudah melihat semua nggak ada tuh ya. Ya karena kalau
draft itu omnibus law atau jaring terendah, norma jaring terendah, ya buat apa ada PKB? Harusnya ya lebih meningkat. Ya. Dan tentunya kami juga punya harapan karena PUK-nya komunikasinya jauh lebih baik, karena salah satunya mungkin dorongan dari akar rumput atau dari pekerja. Ya. Jadi artinya kita mainkan Ya. hal-hal yang menjadi katakanlah power kita, Ya. termasuk antara lain bermusyawarah dengan Betul. pihak perusahaan, ya ngajak mereka ya jangan ikut-ikutan lah kayak model perusahaan yang lain. Sebab nanti kalau misalnya ikut-ikutan yang kayak gitu, perusahaan sendiri yang kena dampaknya berupa penurunan semangat kerja. Betul. Kalau penurunan semangat kerja, hasil kerjanya juga ikut turun Jeblok. gitu, toh. Iya. Cuman agak hati-hati juga, turun terus Slow semangat down. kerjanya, slow down itu bisa dikategorikan mogok sama perusahaan, hati-hati juga Iya. itu ya. Nah, yang Itu strategi aja. agak selanjutnya, pasal-pasal mana yang dalam PKB menurut Anda masih mungkin untuk ditingkatkan nilai? Ngomong-ngomong, pernah baca buku PKB sampai katam? Katam itu artinya dibaca dengan seksama. Kalau sampai detail sih Kayaknya yang dibaca yang enggak. enak-enaknya aja ya. Enak-enaknya aja. Ya. Kemudian sih ikut juga dalam perumusan. Ya, ya, Iya. ya. Orang Yang poin-poin mana yang kira-kira masih ada kemungkinan kita tingkatkan nilainya? Kayaknya kalau digaji sulit. sulit. Ya, paling di cuti seperti itu. Karena kemarin masih perdebatan terkait dengan cuti besar, walaupun nggak ada mungkin masih bisa diperjuangkan. Atau kesehatan, kaitannya dengan sekarang ini ada vaksin, terus kawan-kawan harus kesehatan nih ya. Ya, Pasca vaksin itu banyak yang kesehatannya menurun. Nah itu mungkin perlu dipikirkan, entah itu sakit, karena orang biasanya ada yang ambil cuti untuk hal tersebut. Itu mungkin perlu dipikirkan dengan keras. jadi Jangan sampai- katakan misalnya tidak diharapkan ada Ya. beberapa teman anggota dia kena COVID, Ya. tapi tidak dirawat di rumah sakit, Ya. dia diminta untuk apa itu isoman. Ya. Fasilitas apa yang sekarang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja yang kena isoman? Justru Loh, masih- Anda harus makan lebih banyak loh di Betul. rumah. Anda harus pergi ke ngecek kesehatan, itu memerlukan ongkos semua. Tapi untuk yang secara spesifik tadi dibilang Ya. isoman, itu yang sepengetahuan saya cuman berapa ribu lah waktu itu. Jadi cuman Ada. cuman sekali aja, sekali. Tapi berikutnya nggak ada. Jadi kalau di waktu itu orang tersebut terkena dapat, tapi berikutnya udah nggak ada. Artinya perlu banyak perundingan atau komunikasi. Ya itu antara lain Betul. dalam konteks situasi COVID Betul. yang mungkin masih ada logikanya lah. Iya. So si perusahaan kan juga kepengen orang ini cepat sembuh. Ada hal apa lagi yang kira-kira? pra pensiun, Pak. Jadi mungkin bisa mempersiapkan bagaimana, karena saya sering bertemu dengan kawan-kawan yang kaget ketika dia mendapatkan PHK, tapi dia belum mendapatkan pembekalan. Kan seperti yang disampaikan Pak Chandra, efisiensi bisa kapan saja. Ya. Artinya serikat pekerja atau perusahaan itu harus mempersiapkan kapan saja. Ya. Tidak boleh, ini saya udah 20 tahun baru. Itu harusnya menjadi program yang kalau dibilang efisiensi bisa kapan saja, artinya pra pensiun atau pra PHK itu ya harus dipersiapkan kapan saja. Ya, Logikanya. yang Anda maksud, katakanlah ini contoh, ketika perusahaan merencanakan Betul. akan ada PHK buat 100 orang, persoalannya buat kita nggak hanya soal ngurusin Betul. berapa dia terima, Betul. tapi juga perlu memikirkan persiapan ketika mereka di PHK. Bersosialisasi di luar sana. Kira-kira itu yang Iya. dimaksud. Nah, balik itu tadi, ketika ada problem PUK, problem anggota yang kena COVID tadi, kalau serikat sendiri bantuin apa? Oh pasti. Iya, Kalau iya. serikat tentunya lewat mengeluarkan dana sosial satu. Yang kedua, kita membangun solidaritas. Semua pekerja melakukan penggalangan.
kebetulan penggalangan dana di kita tiap hari Pak, jadi bukan hanya Jadi ketika ada informasi Iya. dari seseorang anggota yang terkena, diumumkan oleh PUK, kemudian nanti katakanlah ada apa penggalangan istilahnya dana. itu? bantuan logistik. Ada Logistik. Iya. daripada teman-teman yang Betul. lain, selain daripada ada alokasi kas dari PUK sendiri. Betul. Ini yang di dalam kaitan mania itu tadi. Oke, pasal-pasal kayaknya tadi kita udah singgung. Ada yang perlu dipertahankan. Misalnya pasal yang soal sangon tadi, gitu. Itu katakanlah kita mati-matian lah mempertahankan kayak gitu. Cuman ini pengen tahu aja, Ya. untuk mempertahankan kayak gitu, untuk mempertahankan pasal ini harus mengorbankan pasal yang lain. Kayak apa kira-kira komen teman-teman? Ya, tentunya win-win solution Pak. Ya perusahaan bilang, perusahaan kan kepengen maunya minimalisasi dari ketentuan yang ada. Kalian datang dengan pikiran bagaimana ada nilai tambah. Win-winnya kan nggak naik dan nggak nambah. Ya, pilihannya gini, ketika pasal yang lainnya itu tidak terlalu prinsip, oke. Tapi ketika sama-sama prinsip ya lain. Terus tentunya ya kita kembalikan ke perangkat kita untuk memutuskan hal tersebut, karena tentunya kita akan mendapatkan informasi dari perangkat bahwa ini hal positif, ini hal negatif. Tapi tentunya setiap persoalan jangan dianggap ini yang paling. Menurut saya ya semua harus menjadi prioritas. Kalau ini harus ini, karena kita pernah itu ketika memperjuangkan salah satunya koperasi itu tadi. Jadi kita anggap semua harus kita perjuangkan. Kalau perlu semua izin nggak dibayar, semua sakit, semua. Karena apa? Ya itu tadi, bagaimana kita ketika jangan hanya tugas organisasi aja diminta membela, melindungi, tapi ketika organisasi butuh, kan ketika berunding itu organisasi butuh. Itu banyak di luar sana ketika berunding malah PUK-nya dihajar, kitanya ini. Makanya dipastikan ketika PUK-nya berunding, kita akan menjadi orang-orang terdepan lah di anggota itu. Jadi kita sudah memberikan pemahaman terkait ya. Oke, kata kuncinya perundingan PKB ke depan sulit, dan oleh karenanya dibutuhkan kerjasama yang Betul. erat Betul. antara PUK dengan Bakor di dalam proses perundingan ini. Sisi yang lain tadi kita udah singgung, kayaknya agak berat untuk rundingan tahun ini. Maksudnya saya, teman-teman mungkin perlu memahami ketika yang tahun yang dulu kita dapat 10, mungkin yang sekarang dapatnya cuma 7. Ketika itu terjadi ya nggak usah kaget, udah dari awal kita tahu, karena menyadari beratnya persoalan yang dihadapi oleh tim perunding. Teman-teman, kita lanjut kepada pengurus koperasi. Sekarang aset kita tuh ada berapa? Harta kekayaan koperasi. Aset mungkin bidang keuangan. Iya. 13 miliar Pak per Agustus yang sudah kita laporkan keuangan pajak. Anggota berapa? Anggota 736 per 31 Agustus. 700. Anggota SP berapa, Bang? 128. Masih ada potensi garapan anggota lagi ya? Cukup besar potensinya sebenarnya. Problemnya gimana? Beberapa hal sih menjadi permasalahan, mungkin ada pemahaman tentang koperasi ini bagian dari permasalahan internal ya. Jadi pemahaman pekerja terhadap koperasi ini masih sedikit kurang ya. Terus ditambah lagi ada mengenai prinsip sih. Ada prinsip bahwa mereka tidak mau berkoperasi juga ada. Cuma lebih besar tuh. Kalau mereka nggak punya kebutuhan akan pinjaman. Pasti punya. Justru itu Itu kan mana? image koperasi itu lebih cenderung image-nya negatif. Jadi kalau kita mungkin kenal di luar itu seperti yang Ada kaitan sama masa lalu nggak? mungkin ada Pak. Jadi ada tahap Masa lalu trauma, artinya ya. kepengurusan Ya, koperasi yang terdahulu. Ada masalah seperti trauma juga masih ada. Jadi ketakutan lah dalam pengelolaan masih
mereka khawatir lah dana yang ditaruh di koperasi nanti nasibnya seperti apa, tidak ada. Walaupun kita berupaya sekarang kan kita mengupayakan transparansi, cuman ini mungkin butuh waktu juga karena Sudah dilakukan proses transparansi. sudah semua data sudah kita sudah iya. diumumkan, tapi tetap aja masih ada Iya. beberapa orang itu ya. Ya. Saya tambahkan, Ya. sebenarnya terkait anggaran begini, jadi kalau koperasi itu kan ada anggota biasa, anggota luar biasa. Ya. Nah ini yang belum kita lakukan sebenarnya, anggota luar biasa, yaitu pekerja tidak tetap. Kalau istilah pekerja kan anggotanya. Saya itu tadi yang ingin garis bawahi, selisih antara anggota SP dengan anggota koperasi terletak pada itu pekerja yang tidak tetap. Betul. Pekerja artinya yang kontrak, yang di SP masuk, tetapi Iya. yang di koperasi. Tapi ini sebenarnya menjadi amanah juga di koperasi. Nah ini akan kita lakukan untuk melakukan rekrutmen anggota luar biasa seperti itu. Tapi yang pekerja tetapnya tinggal dikit dong kalau kayak gitu, yang belum jadi anggota. Apa masih banyak juga? Ya 100-an. Atau kurang dari 100 lah kita bilang kayak Iya. gitu. Sementara yang tidak tetap tadi itu yang dibilang 300 lebih tadi. Tantangan apa lagi yang teman-teman hadapi dalam rangka mengembangkan koperasi? Iya, kalau tantangan, kita bicara tantangan itu ada dua faktor sebenarnya, Iya. itu kan ada faktor eksternal dan faktor internal gitu kan. Nah kalau kita bicara lebih di lingkup dalam dulu adalah mengenai internal dulu. Tantangan kita yang perlu hadapin itu yang pertama adalah SDM kita, Pak. SDM pengurus atau apa ini? SDM pengurus. Yang pertama SDM pengurus dan pengelola ya. Ya. Nah artinya di sini dibutuhkan suatu perangkat yang paham akan pengelolaan koperasi yang sebenarnya gitu kan. Karena di dalam pengelolaan koperasi itu kompleks, Pak. Mengenai strategi, perundang-undangan maupun sampai perpajakan itu kita SDM kita sangat terbatas lah. Kalau koperasi karyawan yang sudah Kamu diketahui nggak ada duit untuk nyekolah kan? ada, cuma kan namanya kalau organisasi kan apa Pak, estafet ya Pak. Kadang kita udah menyekolahkan tapi masa kepemilihannya itu berganti, jadi tidak ada ikatan khusus untuk mengikat mereka untuk sebagai apa ya, pengurus. Kan lihat demokrasi kita Pak, demokrasi pemilihannya itu dilakukan secara bertahap, berganti 3 tahun. Itu kalau menggunakan dana tersebut ya kita tetap ada Pak, kita dalam proses perbaikan ya, dalam proses kan itu menjadi konsen kita melakukan kursus-kursus, training-training di lembaga-lembaga yang emang tepat yang kita butuhkan dalam pengelolaan kita. Itu untuk faktor internalnya. Terus selain itu juga ada di faktor internal anggota sendiri. Faktor anggota masih itu tadi, untuk mengembangkan koperasi kita harus ada dua hal, yaitu merubah image anggota terhadap koperasi. Yang pertama, image anggota tuh hanya selalu beranggapan nih, kita punya koperasi hanya untuk tempat berhutang, minjam. Koperasi isinya cuma pinjam. Nah ini untuk pengembangan koperasi ke depannya ini cukup agak menyulitkan ya, karena mindset itu pertama harus dirubah. Nah kalau kita bisa mampu merubah mindset, karena satu hal yang terlupakan dalam koperasi Bang, koperasi itu sebenarnya adalah badan usaha ya. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan anggota, kesejahteraan pekerja kita itu dari berbisnis gitu kan. Koperasi ini mempunyai peluang bisnis, harusnya koperasi mendulang bisnis sebesar-besarnya. Manfaatnya apa? Kan kita kan pernah SAU ya, ujung-ujung di koperasi itu adalah SAU. Nah SAU itu gimana cara mengejar target itu tanpa harus membebankan ke anggota. Jadi yang diperoleh itu adalah pemberian, jadi bukan pinjaman. Nah itu kita coba merubah pola-pola seperti itu agar koperasi ini bukan hanya dari balas jasa pinjaman. Betul. Yang kita mau adalah keuntungan dari murni bisnis kita bagikan ke anggota. Kalau mungkin dari perusahaan itu bicara bonus lah, kayak kalau perjuangan SP itu bonus. Nah kita memberikan keuntungan itu berupa SAU kepada anggota-anggotanya. Memang perusahaan memberi kesempatan bisnis apa sekarang sama koperasi? Sampai saat ini masih sedikit lah Pak. Apa itu? Itu juga karena perjuangan dari SP. Contoh seperti bingkisan lebaran, itu kan dari perjuangan SP tapi memberikan keuntungan buat koperasi kan gitu. Nah itu tetap kita bagikan ke anggota. Saya kira udah sampai tadi, misalnya perusahaan butuh lab untuk mesin-mesin yang jual koperasi. Sampai ke tahap untuk itu. kebutuhan rutinitas perusahaan sampai saat ini sih ada Pak, cuman ya dibilang 0 sekian persen dari kebutuhan perusahaan lah. Artinya masih belum, kesempatan berbisnisnya masih kurang ya. Iya.
Tapi teman-teman di PUK, saya kira ini bisa jadi bahan juga di dalam perundingan PKB. Misalnya perusahaan sama serikat pekerja komit untuk mengembangkan koperasi dengan memberi fasilitas tempat sudah, memberi fasilitas dispensasi sudah, dengan memberi fasilitas payroll untuk pembayaran simpanan wajib cicilan sudah kan? Ya. Yang belum kesempatan berbisnis sama hibah, call-nya mungkin hibah, dapatnya misalnya pinjaman tanpa bunga. Kalau pinjaman dari bank berapa sekarang? Kita sudah tidak ada kerjasama dengan bank, Pak. Jadi pakai uang sendiri. Pakai uang sendiri permulaan, pakai uang anggota. Good. Tapi di tempat yang lain ini yang jadi bibit masalah. Bibit masalah, orang bisa minjam nggak pakai rasio antara simpanannya dia dengan pinjaman, dan akhirnya itu yang di beberapa tempat yang lain keluar dari pintu pabrik pada saat gajian udah ditungguin sama debt collector. Kayaknya di sini nggak ada lah ya. Insya Allah. Ya. Moga-moga, Pak. Iya. Oke, baik kepada yang itu tadi. Jadi saya mau lebih ngerinci. Anda bicara tadi pengetahuan dan keterampilan SDM pengelola masih kurang. Khususnya dalam apa? Pengelolaan manajemen atau perencanaan bisnis atau dalam hal apa? Ya, kita untuk perencanaan bisnis. Kalau peraturan perundangan gampang lah, Iya, pelajarinya. Pajak juga nggak terlalu sulit. Justru pajak sulit, Pak. Pajak. Pajak kami cukup kesulitan. Bahkan kalau emang untuk pajak itu kan apa ya, butuh keahlian khusus, Pak. Ya. Karena saya tidak ada basic akuntansi pun nggak ada pajak-pajak. Saya terjun ke kursus ya, kursus perpajakan. Bukannya ada semacam aplikasi untuk urusan pajak ini? Ya sekarang dimudahkan. Semoga pakai aplikasi, Pak. Cuman untuk pasal-pasal tertentu, kasus-kasus tertentu masuk ke pasal mana, nah itu cukup. Ya, kaitannya sama Iya. laporan kita juga. Iya, gitu betul. ya. Nah itu cukup sulit lah kalau emang nggak ada basic ya. Saya juga kursus, Pak, 3 bulan gitu kan perpajakan. Cuman ya cukup karena nggak ada basicnya, ngejarnya susah. Nah itu kita sih nggak berhenti ya. Tahap selanjutnya bidang keuangan kita kursuskan lagi dalam rangka itu tadi. Kita nggak akan berhenti selama masih ada kesempatan. Kita akan coba belajar terus. Dan demi itu tadi mewujudkan koperasi kita ya berkembang dalam rangka itu tadi untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Simpanan wajib kita berapa sekarang? Total atau Enggak, bulan? per orang. Per orang 386.708 rupiah. Itu Oke. per bulan, maksudnya diikuti per bulan. Iya. Simpanan wajib itu Iya. kan. Maksimum pinjaman berapa kali simpanan? Kita maksimum itu 2 kali simpanan, Pak. Jadi kalau saya punya di koperasi ada duit 2 juta, maksimum saya bisa pinjam 4 juta. Iya. Kira-kira kayak gitu ya. Cuman ada satu case-case tertentu. Oh sih. iya, ada kebijakan lagi. Kebijakan. Dilakukan oleh panitia kredit. Saya boleh menambahkan silakan. terkait SDM ya sebenarnya. Jadi tadi kalau disampaikan dengan Chandra Mahlan terkait SDM ya, kalau di entitasnya serikat pekerja itu sudah lebih terstruktur gitu. Ada PUK, ada PC, ada PD, ada PP. Nah kalau di koperasi itu kan nggak ada, Pak. Ya. Jadi siapapun ya, saya mengalami gitu masuk ke dalam lingkungan koperasi pasti akan kebingungan untuk belajar gitu, karena kita nggak ada tempat di atasnya yang memberikan pendidikan. Ya. Kita hanya mengandalkan dinas. Saya beberapa kali ikut, ya itu hanya lip service saja. Mereka seperti hanya menghabiskan anggaran aja, dalam artian mengeluarkan anggaran gitu, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Saya berkali-kali setiap saya ikut pasti saya sampaikan gitu apa yang menjadi kebutuhan koperasi. Setidaknya itu berjenjang gitu. Kalau di pendidikan sekarang misalnya tahapnya 1, harusnya besok tahap 2. Jangan besok balik kayak begitu lagi gitu. Apalagi kalau akhir-akhir tahun ini banyak itu seminar-seminar yang diadakan, tapi ya hanya gitu-gitu aja sih kalau menurut saya. Oke. Tapi kita udah masuk ya dengan adanya Dekopinda tuh Dewan Dekopinda. Nah itu kemarin kita sebenarnya udah kita lakukan di 2018, melakukan pendidikan itu sesuai apa yang kita inginkan gitu. Jadi pendidikan untuk anggota tahap 1 itu pernah kita lakukan gitu kan. Nah ya sebenarnya tahun ini kita ingin ada tahap 2 dan yang baru untuk tahap 1, tapi pandemi dan itu kita lakukan. Nah sebenarnya itu jadi SDM kita agak sulit. Jadi kita mencari sendiri
Kayak misalnya kita mau belajar akuntansi, ya kita cari tempat sendiri. Mau belajar pajak, kita cari sendiri. Ya. Tidak ada yang memfasilitasi di atas kita. Kalau tadi kan apa harapannya Ya, ke ya. PC itu lebih enak. Bikin dong pendidikan terkait ini gitu. Padahal Ada. kalian kan punya alokasi dana pendidikan. Iya, betul. Gitu kan, yang Kita nggak masalah sebenarnya ketika mereka mengadakan kita harus berbayar, Iya, tapi iya, kan iya. tepat sasaran gitu, karena kita emang ada dananya juga. saya cuma bilang dalam kaitan ini ya ada kebutuhan pengetahuan sama keterampilan apa itu ya. Nah. Kebetulan saya ada punya teman itu ya yang ya bisa dalam tanda kutip ya punya keahlian lah di dalam urusan koperasi. Nanti mungkin pada satu saat ya saya bisa bawa ke teman-teman itu ya untuk ngobrol-ngobrol, dari sana nanti kita mungkin bisa jajaki kerjasama apa. Tapi selain daripada itu saya sama Bung Hermawan banyak diskusi. Pikiran penyakit yang ada di perangkat ini mau bikinnya pusat gitu ya. Sementara orang kayak saya lebih berpikir bagaimana jaringan usaha, jaringan kerjasama. Katakanlah kita misalnya dengan Pajar, dengan Multistrada, coba kira-kira kita apa yang kita bisa kita kerjasamakan, mungkin dalam bidang pendidikan, ada di dalam bidang bisnis-bisnis tertentu gitu ya. Tapi ini kan di dalam kerangka meningkatkan baik SDM-nya pengelola maupun yang anggota. Saya tertarik tadi yang soal merubah mindset. Ada kaitannya juga ketika ada orang yang di PHK tadi yang Bung Dani bicara itu ya. Iya. Bagaimana orang-orang ini dipersiapkan terlebih dahulu gitu ya. Nah, untuk itu kan misalnya kita bikin, katakanlah kita memberikan penyuluhan bahwa sekaligus juga ada kebijakan berapa persen dari dana koperasi yang bisa diperuntukkan untuk apa namanya pinjaman produktif gitu ya. Dan juga ya pasti dengan kriteria-kriteria tertentu, tapi kan semangatnya merubah itu. Iya. Koperasi bukan hanya tempat minjam untuk urusan konsumtif gitu ya. Nah ini yang ya cukup lama lah itu ya, yang waktu, tapi ya kita kepengen terus. Tapi itu tadi sinergi yang dengan serikat pekerja, karena serikat pekerja yang bisa bikin PKB tentang memajukan yang koperasi itu tadi itu ya. Nah ini yang kita anggap perlu ada sinergi dengan teman-teman. Ngomong-ngomong 5 tahun ke depan sekarang 12M, teman-teman kira-kira mimpinya 5 tahun ke depan berapa kekayaan koperasi gitu? Kalau Ini ngomong- agak mimpinya menengah. Kalau dari koperasi sih Pak, mimpinya lebih ke arah kita tadi itu kata kita ada ekspansi, kita akan berekspansi keluar. Ya. Kita ingin menciptakan atau suatu membuat usaha besar di luar. Kalau sekarang kan lingkupnya di internal aja gitu usaha kita, walaupun kita ada toko, ada segala macam, tapi kita punya mimpi besar itu ke depannya kita akan berekspansi di luar. Kita akan membuat usaha di luar. Apa itu? Dalam kalau saat ini kemarin kita dikonsepkan kita akan membuat sebuah retail di luar. Kita melakukan retail di luar. Nah, ini harapannya jadi mimpi kita lah 5 tahun ke depan kita mempunyai koperasi yang tidak hanya dilihat oleh internet tapi akan dilihat oleh masyarakat luas itu kan. Dengan membuka pasar yang luas, harapannya sih keuntungan buat koperasi akan makin besar, kesejahteraan buat anggota kita semakin membaik. Terus saja dengan itu kekayaan kita dengan target yang sekarang itu nilai aset 5M dengan 13 ya Pak? 13. Berarti 5 tahun minimal kita ada aset 18M. Ya, artinya yang 5 tahun yang dari 12 menjadi 18 karena pilarnya. Iya. Pilar yang sekarang itu kan cuma 2. Pilar simpan pinjam sama pilar toko. Ini yang ke depan mau Anda bilang tadi bicara retail. Iya. Katakan kita ambil aja satu atau 2 item, beras dan minyak goreng. Tapi ketika kita bisa supply kepada keseluruhan anggota, Anda kan bisa ada hitung-hitungan Iya. yang tersendiri. Tidak usah terlalu banyak item dulu gitu toh, karena memang kemampuannya juga Iya. kita ada terbatas. Soalnya kan menahan barang itu kan ongkos. Nah ini yang mungkin yang kita perlu agak pelajari. Cuman yang sekarang itu seberapa jauh
rencana yang ini yang perlu diinformasikan kepada anggota, dan kita pengen tahu juga responnya kayak apa. Yang rencana panjang tadi Pak, Nah, rencana panjang ini kebetulan udah kita rapatkan di rapat anggota Pak, dan disetujui anggota gitu kan. Jadi seluruh anggota sudah menerima dan support terhadap program kerja tersebut. Harapannya sih ya kedepannya anggota ini tidak ada hal miskomunikasi, karena ini udah berjalan dan kita tahap pengumpulan modal saja. berarti ada kemungkinan tahun depan naik lagi sepadan wajib. Kemungkinan tidak Pak, karena udah berjalan. Kita pengumpulan modal udah berjalan dari bulan Mei 2021 ya. Iya. Dari Mei 2021, jadi itu pengumpulan modal itu kita tambahkan ke simpanan wajib dalam rangka tadi Pak, pengumpulan modal, dan nanti akan bisa kembali ke angka 200 lagi. Oh, awalnya tadi 200. 200.000 kita per Mei 2021 kita naikkan jadi 306 ya. 306 308 rupiah. Ya, yang artinya yang 186 ini yang di dalam kerangka antisipasi Iya, modal bisnis tadi. Modal bisnis. Di dalam perusahaan kira-kira bisnis apa yang bisa kita mainkan? Sebenarnya kalau kita bicara potensi di dalam sebenarnya banyak Pak, karena kebutuhan perusahaan sebenarnya tidak hanya ATK saja kan, Pasti. banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Cuma Tapi berlaku ketentuan bisnis. betul, Harga yang Anda lakukan, harga yang kompetitif, Iya. kualitasnya nggak bisa lupa, dan yang kemudian ada penyerahan tepat waktu, plus juga ya ada ketentuan di dalam internal perusahaan cara bayar gitu kan, Betul. yang nggak bisa semaunya kita. Kesempatannya ada, kita perlu tingkatkan orang di dalam kerangka bisnis tadi. Di luar kesempatan apa lagi? Itu tadi yang memasok kepada perusahaan. Apa? Ada hal apa lagi yang di perusahaan? Misalnya bisnis limbah. Pak Chandra, Ya. mungkin ada sedikit tambahan. Kemarin kita udah ketemu dengan pihak perusahaan, kita udah ngobrol, dan memang ada ketentuan tersendiri di perusahaan untuk menjadi supplier perusahaan itu harus sudah ber-PKP, sedangkan kita belum. Itu cara. Ya, mungkin itu yang nantinya akan kita uber dulu ke situ, sehingga nanti untuk beberapa hubungan dengan perusahaan mungkin bisa dilakukan. Ya. Pada dasarnya perusahaan nggak keberatan, cuman penuhi dulu persyaratan terkait dengan sistem akuntansi pasti di perusahaan gitu ya. Dan itu yang syarat yang diminta perusahaan itu sulit apa enggak? Ya, untuk saat ini sih masih kesulitan gitu Pak. Jadi begini Bang, terkait pajak ya gitu kan. Kalau sekarang kan pajak badannya yang final itu. Saya kan kebetulan sekarang lagi di kursusan juga sama organisasi gitu kan. Sebelumnya itu pajaknya pasal 17 kalau nggak salah itu 12,5% dari pendapatan neto. Nah itu kan sangat memberatkan untuk pelaku usaha ya. Misalnya 100 juta dia harus setor 12.500.000 kan seperti itu kan. Maka ada CPMK-nya lupa lah itu. Akhirnya 1% dari bruto. Misalnya 1 juta kan kita cuma bayar 1 juta, dan itu menurut orang pajak malah orang pada bayar jadinya gitu. Nah artinya kalau kita nanti ber-PKP yang disyaratkan perusahaan, nah ini makanya jadi kajian juga kita dan ke teman Paham, pengawas, iya. teman PUK gitu Untuk kan. memenuhi persyaratan Iya. di perusahaan, tapi ada efek untuk Nah, ada yang lain. nanti Iya. sebandingkan nih antara pendapatan kita dengan apa yang harus kita keluarkan untuk pajak gitu. Tadinya kita keluar 1 juta harus 12.500.000 lah, kalau dengan asumsi 1 juta setiap bulan seperti itu. Ya, intinya kita dalami dulu ya. Dalam betul kita bahas. Oke. Mimpi ke arah 18. Support dari serikat nggak usah ditanya lagi. Kemudian sinergi kepada perusahaan, artinya banyak diajak bicara. Ini simulasi aja. Seandainya mereka runding, si perusahaan ini nggak mau ngasih dalam bentuk uang kepada para pekerja. Yang saya omong ini kejadian di tempat lain. Dia bilang, saya mau ngasih hibah, tapi hibahnya saya ini nggak boleh kalian tuntut kembali. Dia bikin syarat juga kepada PUK gitu kan. Terus dapatlah kita duit misalnya 5M tahun depan, tahun 2022. Terus mau dibikin apa ini duit yang 5M? Duit 5M.
Ya, kalau dari sisi koperasi kan memang kita orientasinya bisnis ya, Pak. Ya, ini ngetes visi bisnisnya Iya. pengurus. Tentu saja kan kita manfaatkan dana yang diberikan itu kan pinjaman atau hibah, bentuknya kan di Hibah, pemberian. ya, ini hibah. Iya, tentu saja kan kita manfaatkan untuk usaha-usaha bersifatnya produktif, Pak. Persis. Berita produktif kita akan merupakan Ini aset. tadi yang program yang tadi kita Iya. ancang-ancang. Ancang-ancang lah. Dan untuk pengembangan di situ kan sebenarnya itu ada rancangan awal, Pak, itu. Dari sebenarnya dari rentetan dari usaha di luar itu akan banyak rentetannya. Jadi pengembangan dari usaha yang sekarang tuh sebenarnya penjabarannya luas. Nah, kalau itu tadi ada mimpi dapat 5M, tentu saja kan kita implementasikan dalam usaha-usaha yang bersifatnya produktif. Pasti untuk itu Iya. diperlukan semacam program itu total yang dipertimbangkan itu ya. Ini ya, betul itu ada kejadian yang di tempat yang lain si perusahaannya nggak mau ngasih duit kepada si pekerjanya langsung, dia mau dikasih ke dalam lembaga koperasi. Silakan lembaga koperasi bersama serikat pekerja kerjasama. Ceritanya si serikat pekerjanya sama koperasinya begini. Itu ya, nggak ada sinergi itu ya. Kalau kebetulan itu di koperasi Enoka gitu. Nah, kita kan itu prime time-nya udah ada, Pak, terkait minimarket usaha di luar itu 3 tahun ke depan. Kalau itu kita dapat dalam waktu dekat ini malah bisa kita majukan gitu. Tahun depan udah kita bisa eksekusi. Ya. Oke, kita bicara yang seperti ini. Yang pertama praktis saja, nolong teman-teman anggota SP. Kebutuhan pinjaman itu suatu hal yang nyata. Ya. Apa ada di antara kalian pabrik NOK itu yang selama kerja di NOK nggak pernah ngutang? Tidak. Nggak ada kan? Walaupun kebutuhan akan pinjamannya pasti bervariasi. Iya, Pak. Tapi enggak juga, Pak. Ada datanya. Kita ada yang nggak melakukan transaksi itu ada. Tapi persentasenya Iya. kecil banget ya. Nah, yang kedua adalah di dalam kaitan ini, coba bayangkan jika koperasi kita dengan modal sendiri mampu memberikan besaran pinjaman yang nggak jauh beda dari di bank. Ini aku kadang-kadang ngomong soal bunga koperasi agak susah juga, dianggap apa riba itu ya. Kita untuk pinjaman, Pak, nol margin, Pak. Tidak Iya. memberikan Ya, kelebihan sama apalagi. sekali, ya. Oke, resiko bisnis koperasi kita antisipasi lewat mana? Lewat itu tadi kita antisipasi ke toko, terus sama pembiayaan, Pak. Ya, kita ada pengkreditan. Iya. Nah, dari itu mengcover lah untuk kebutuhan pinjam karena rasionya masih 1:7 ya. Kalau untuk resiko maksudnya kalau misalnya ada apa-apa kita tahu Ya. gimana? Itu kan sebenarnya gini, jadi di transaksi kita kredit itu 1% kita sisihkan. Yang pertama itu dana sosial, yang kedua itu asuransi mandiri. Jadi yang pertama dana sosial nih, ini kita juga bentuk terima kasih juga ke serikat pekerja ya. Kita udah bekerja sama terkait dana sosial, kita salurkan melalui WSR, kegiatan-kegiatan yang diadakan serikat pekerja kita selalu juga andil dalam bentuk finansial. Yang kedua dana asuransi mandiri. Contoh kemarin ada beberapa teman yang meninggal ya karena COVID dan mereka masih memiliki kewajiban di koperasi. Itu kita nolkan hutangnya. Lah, ya itu, Nah, itu. yang Nah, kita hal ada yang semacam- ada alokasinya. Ada alokasi. 0,5% dari keuntungan setiap bulan. Setiap bulan kita Kiranya sisihkan. ada 50 orang yang bermasalah kayak gitu dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek kemungkinan itu kan kayaknya sih kalau berbicara kejadian di belakang itu kecil. Setiap tahun nggak sampai. Jangan sampai sebesar itu. Oke, itu tadi yang artinya tidak tertutup kemungkinan ada resiko usaha. Iya. Resiko usaha itu harus ditanggulangi dengan sistem yang ada di kalian. Oke, itu terjawab. Nah, sekarang balik lagi ke situ. Bayangkan di tempat yang lain orang katakan ambil contoh pinjam 2 juta, pengembaliannya berapa? Itu kan. Kita enggak. Nah, ini yang saya heran tadi ketika masih ada image di kalangan anggotanya, di kalangan pekerja nggak mau masuk jadi anggota koperasi karena faktor-faktor itu. Nah, ini yang artinya perlu ditelusuri lah yang lebih lanjut. Nah, sekarang itu tadi mimpi tadi kita perlu tumbuh kembangkan terus. Bicara SHU itu berapa yang kita bisa kasih?
SAU rata-rata atau keseluruhan SAU Per orang minimal rata-rata. Nah, kalau minimal kita di angka kecil sih, bahkan memang Ya nggak apa-apa karena memang nggak apa-apa. Kalau minimal 10.000 tahun lalu. Karena gini Pak, kan dia hitungannya persentase dari modal yang dia tanamkan. Iya. Misalnya anggota tersebut masuk di, misalnya kita tahun buku kita nih mau berakhir 2021. Mereka masuk di Oktober, kan dia cuma punya modal sekitar 1 juta kan, Iya. otomatis akan kecil. Kecuali kalau kita berbicara rata-rata yang Iya. bisa hampir di angka 1 juta ya, mungkin 800.000 kalau rata-rata. Ya ini yang posisi yang katakanlah posisi terakhir tadi. Kalau bicara rata-rata. Kalau yang udah dibagikan ya tahun buku 2020 kita bicaranya gitu Mas. Ya. Gitu. Kalau tahun berjalan sih insya Allah akan meningkat. Kalau berdasarkan Oke. sampai Agustus ini di laporan. Kenapa ini saya utarakan? Ini ilustrasi aja. Bulan Mei kan bulan yang sebagai kepala keluarga bikin pusing. iya. Ya. Biayain anak sekolah. Seandainya kita bisa bagi SHU katakan di bulan April, betapa menolongnya, Ya. gitu kan? Benar-benar dinikmati tambahan kesejahteraan lewat usaha koperasi tadi, gitu. Nah untuk ini ya di tangan teman-teman, ya tangan kita semua lah nasib perkembangan koperasi ini. Tapi kan satu sisi kan bagaimana memanfaatkan relasi, dalam hal ini relasi perusahaan. Saya tadi ngomong-ngomong misalnya saya tahu yang soal limbah tadi itu kontroversi di banyak perusahaan gitu ya. Tapi pada satu saat kita harus sama-sama datang kepada perusahaan. Toh kami kita ngerti lah urusan berhadapan sama orang-orang yang ngambil itu. Ya cuman kita mau ngambil berapa kayak gitu ya. Serahkan dulu koperasi yang nanti yang berurusan gitu. Gambarannya kayak gitu. Jadi makin tinggi ya hasil usahanya kalian yang akan membentuk ya peningkatan daripada sisa hasil usaha itu tadi. Nggak banyak koperasi yang kayak kalian, sedikit. Jadi kalian termasuk orang-orang edan dalam klasifikasi ya, yang mau melakukan pekerjaan kayak gini. Sebenarnya gini, kalau Ngomong-ngomong kenapa mau? Ya kalau kita mau, yang pertama sih kita terpanggil aja organisasi Pak. Kita organisasi dan benar-benar orang Jawa bilang terpanggil ya. ya kan kita ingin apa ya, bermanfaat lah untuk Iya, orang iya, banyak iya, gitu. setuju, setuju. Iya, jadi ada organisasi ini bisa kita bermanfaat orang lain. Satu sisi kita juga ada keterpanggil tadi. Jadi kita di sana. Iya. Anda kenapa mau berkecimpung? nggak sengaja juga sih sebenarnya. Tapi ya itulah, kita kan ambil peran. Ini kan bapak-bapak ini di Serikat Pekerja. Nah kami kebetulan koperasi juga bisa dibilang anaknya Serikat Pekerja. Jadi kita masih jadi bagian lah seperti itu. Jadi berbagi. Ya, ini untuk diketahui aja itu ya. Jadi di kebanyakan perusahaan yang melahirkan koperasi itu bidatnya orang Serikat Pekerja. Iya. Tapi nggak tahu kenapa terjadi konflik. Apalagi saya ingat itu ya di awal-awal tahun 90-an ketika perusahaan menggunakan koperasi untuk urusan tenaga kerja. Itu kontrak gitu ya. Ya, satu sisi Serikat Pekerja berjuang kan, koperasinya jual manusia gitu. Jadi ya itu latar belakang daripada konfliknya. Jadi nah ini kita yang ke depannya nggak maulah hal-hal yang seperti itu. Sadar betul kita ya bagaimana menggunakan power Serikat Pekerja ini untuk kemajuan kita bersama. Makasih. Ya. Kira-kira kayak gitu. Iya, siap, Pak. Tapi ada satu hal, saya tertarik sama Union Social Responsibility. Kalau perusahaan biasanya CSR, company, C-nya itu apa ya? Company C-nya sosial responsibility. Nah, Cuma company sosial berubah media. company dengan union saja. Itu kegiatannya apa aja? Selain yang saya baca itu ada banjir, banyak, Pak, pokoknya. yang urusan motong sapi USR bukan? Bukan, kalau itu bisa panitian berbeda. Tapi kadang-kadang memang dari USR juga masuk.
terlibat ya dalam panitia-panitia kurban. Jadi kalau WSR itu saya organisasi Pak. Ya. Saya organisasi yang menginduk kepada PUK, SPKP, SPSI, PTN Indonesia. Jadi bidang kegiatannya apa ya? Dari namanya saja kita pasti sudah tahu, Union Social Responsibility, pertanggungjawaban sosial. Ya, bukan kepada Atas nama anggota, serikat pekerja. tapi keluar ya. Kepada anggota dan kepada non anggota. Oke, jadi katakanlah ada peristiwa banjir di sini. Banjir. Kita awalnya nolong anggota, tapi sekaligus juga nolong masyarakat. Iya betul. Tapi Emang ada yang rutin yang disampaikan Bung, yang terkait misalnya anggota melahirkan, keluarga meninggal, Jadi, nah itu justru. kalau dikatakan kegiatannya apa ya, emang pokoknya beberapa hal yang kaitan dengan sosial, musibah itu pasti nanti akan dibantu oleh teman-teman. Duka cita lebih banyak ya. Iya. Kalau sukacita ada yang Ada juga ya. nikahkan anaknya, ada juga. Melahirkan. Karena dasar pemikiran begini Pak Chandra, jadi solidaritas itu kan sebetulnya gampang diucapkan tapi sebetulnya implementasi sulit. Solidaritas yang kuat itu ketika kita saling peduli antar sesama. Ya. Jadi ketika ada satu anggota kita, satu kawan kita kena musibah, didatengin gitu. Pak. Iya, pastilah dia Maka disitulah merasa kepedulian organisasi kehadiran timbul. serikat dirasakan. Tapi memang kembali kepada bagaimana organisasi ini harus dikelola. Bahwa COS itu ternyata dilarang untuk diberikan atas nama kegiatan-kegiatan sosial. Oleh karena itu kita kerjasama sebetulnya sama koperasi. Jadi pembiayaan santunannya itu berasal dari biaya koperasi operasional, dan untuk operasionalnya misalnya perlu transport, pulsa dan seterusnya itu dari kas organisasi serikat pekerja. Ada dana serikat ditaruh di koperasi. Kita merencanakan ada Pak, tapi memang kayaknya butuh proses ya, karena tentu saja kan bicara. Ya pasti bicara ada persentase gitu. Jadi kita bicara bukan hanya bicara persentase Pak, tapi bicaranya keuangan itu kan satu hal yang sensitif. Ya. Kami juga ketika mengatasnamakan organisasi ya Rp1.000 atau 1 perak pun itu tentu saja kan harus ada pertanggungjawabannya Pak. Pasti. Jadi kami sudah menyampaikan sih di RAT ya. Nah, tapi nanti bagaimana implementasinya ya saya pikir nanti akan berlanjut lah. Saat ini masih berproses. Serikat pekerja pun memang sudah mengalokasikan dana sebetulnya ya. Mengalokasikan dana, sudah menyiapkan dana. Di kantong mereka Itu ada di lumayan. mana? Emang udah tahu Pak. Tapi memang ya mungkin tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat ini gitu kan. Tadi seperti tadi sampaikan oleh ketua koperasi, ini butuh waktu beberapa tahun ya. Kita sedang menggalang dana gitu kan, dengan tadi itu penambahan simpan wajib ya. Jadi mungkin nanti setelah ya mendekati inilah kick off ya, peletakan batu pertama, groundbreaking gitu kan, di pembuatan usaha di luar koperasi ya. Mungkin nanti serikat pekerja di sana akan mulai masuk ya untuk membantu pendanaan usaha koperasi. Jadi masih mau dicari jenis bisnis yang akan dilakukan. Ada semacam visibility study-nya, itu kan harus dipelajari terlebih dahulu. Sudah ditentukan ya. Sudah. Akan retail gitu, minimarket. Realisasinya ya. Realisasi. Ya, dari situ mungkin perlu disampaikan juga ya, nanti ada rencananya akan ada training untuk apa semacam kita siapkan juga ruang training. Jadi kami akan berbagi ruangan. Bagi ruang. Insya Allah di gedungnya udah disusun semuanya. Jadi kerja sama saling menguntungkan Pak. Kita iya. ruang. Emang di amanah musti kita kan ada pembuatan dashcam ya. Nah itu kalau ini kan kami pikir juga ya ini nggak bisa aja kan, suatu saat juga akan berubah lokasinya kan, karena ini kan bukan hak milik kan gitu. Jadi ya nanti kalaupun nanti kami berinvestasi di koperasi, ya serikat pekerja nanti disediakanlah satu ruangan lah itu yang cukup ideal gitu untuk kegiatan-kegiatan serikat pekerja gitu. Ya, jadi sisi yang lain semacam tanggung jawab sosial dari koperasi kita. Bagaimanapun koperasinya kalian sudah eksis, dibuktikan dengan adanya aset, kemudian juga rencana kerja. Sekarang itu di banyak perusahaan itu yang ada koperasinya nggak ada. Terus di perusahaan yang sudah ada koperasinya juga maju mundur gitu ya, kadang-kadang lebih banyak juga diinterupsi sama
oknum lah kita bilang, manajemen perusahaan, bukan kebijakan perusahaan, oknum yang perusahaan manfaatkan. Ambillah contoh koperasi konsumsi, Anda bawahan saya, nanti kalau mau beli beras ke toko saya ya kan mikir Anda kan, mau nggak mau beli beras di tempat saya gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu masih banyak terjadi di tempat yang. Nah, oleh karenanya ketika nanti pada suatu saat saya bawa beberapa orang pengurus koperasi datang ke tempatnya kalian, ya maksudnya belajar gitu ya, biar mereka tahu kan bahwa apa bisa ya bikin koperasi tanpa bunga gitu, itu suatu hal yang luar biasa itu ya, walaupun pasti ada prasyaratnya itu ya, yang prasyaratnya yang belum terpenuhi. Mau menambahkan boleh Pak sedikit Ya. Pak? Ya, jadi Dalam memang kaitan ini. dalam kaitan tadi Pak Chandra sampaikan. Jadi memang ternyata koperasi di wilayah Kabupaten Bekasi khususnya ya, kalau saya perhatikan dari kacamata saya, ternyata sikap individualismenya begitu tinggi Pak. Jadi kalau ada koperasi baru ingin belajar itu agak susah. Kenapa saya bicarakan ini? Dulu pernah mengalami. 2012 waktu kita awal mendirikan koperasi, kita coba belajar gitu. Mulai dari ke dinas koperasi gitu kan, sampai kemudian kita nanya tempat koperasi-koperasi kita untuk berbagi ya persoalan lah gitu, mencari solusi di sana sini. Tapi ternyata banyak koperasi yang ditawarkan oleh dinas koperasi saat itu ya, sebagai tempat kami studi banding menolak Pak. Kami betul-betul kecewa gitu. Sampai kemudian saya berpikir dalam hati saya ya, ke depan kalau koperasi Enoka insya Allah bisa maju gitu kan, maka saya akan minta pada setiap orang nanti menjadi pengurus untuk membukakan pintu selebar-lebarnya untuk kawan-kawan yang mau belajar gitu koperasi. Walaupun kita sebetulnya kalau bicara bagus sih, saya pikir ya di atas langit ada langit lagi lah Pak. Ya artinya Jadi, dengan interaksi itu kan kita tahu di mana letak maju mundurnya kita kan. bahkan hari ini pun setelah kita nanti sesi wawancara ini, teman-teman dari Multisrada koperasinya juga nanti akan belajar nih sama teman-teman gitu. Dan saya rasa itu hal baik Pak buat koperasi ke depan nanti. Jadi itu kan sejalan dengan prinsip solidaritas, maknanya kan saling bantu. Ya kita punyanya ada pengaturan manajemen yang kali bukan, kita mau share kepada teman-teman. Itu tadi juga menjawab yang saya sampaikan. Jadi koperasi itu susah kalau mau belajar, Pak. Karena nggak ada di atasnya ini. Gitu. Ya tapi sampai yang tadi apa yang Anda katakan sama yang beliau katakan menimbulkan pertanyaan, kerjanya dinas koperasi itu apa ya? Ya, punya budget, punya apa? Iya, peran membinanya kan yang ngomongnya pembinaan, Ya, enggak. betul. Bidang-bidang pembinaan. Oke, teman-teman, terima kasih atas respon teman-teman. Semoga hasil dari semoga ya buah daripada wawancara ini ya sebetulnya lebih banyak bermanfaat untuk pihak yang lain gitu kan. Tapi oleh karenanya ya karena apa namanya sambutan daripada teman-teman demikian itu ya saya sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.